Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, minggu ini ibadah masih di dalam suasana pelayanan Nuansa Pemuda. Bagi saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami, bersama-sama melayani dalam pelayanan ibadah Nuansa Pemuda, dapat menghubungi Saudari Agnes selaku Sekretaris Pemuda atau Ketua KPPM Gadang atau teman-teman pemuda yang lain. Pada ibadah kali ini, saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang KPPM Jemaat Gadang. Kami pemuda Gadang yang sejak diresmikannya GKJW Gadang sebagai jemaat mandiri, kami terlibat di dalam banyak kegiatan kerohanian, yaitu di dalam maupun di luar lingkup gereja. Ibadah minggu dan persekutuan doa adalah aktivitas mingguan yang rutin kami jalani. Kami juga membuat buletin pemuda yang terbit setiap minggu sebagai sarana informasi kegiatan-kegiatan dan wadah apresiasi pemuda khususnya dan jemaat pada umumnya. Kami rutin mengadakan kunjungan atau visitasi ke anggota pemuda dan remaja untuk mempererat rasa persaudaraan, melakukan rapat rutin pengurus kepemudaan didampingi komisi, mengadakan kegiatan Natal dan Paskah baik di dalam ibadah raya atau ibadah padang. Pemuda juga pernah mengadakan lomba gelar talenta dalam musik dan nyanyi, rutin mengikuti lomba antar GKJW atau oikumene. Baik itu lomba olahraga seperti sepak bola, tenis meja, dan badminton, atau gelar talenta seperti paduan suara, vokal grup maupun karaoke. Dalam kegiatannya, pemuda selalu siap sedia menjadi tim yang bekerja langsung dalam pelayanan gerejawi sebagai bentuk kasih kepada Tuhan dan sesama dan pelayanan kepada Sang Gembala Gereja Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah saat ini dengan menyanyikan lagu Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Pengurus hari patahkan, mari bersorak menghijau. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Harilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Pengurus hari patahkan, mari bersorak menghijau. Aku
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah dengan kita menyiapkan diri. Ibadah saat ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama ada firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah kita saat ini, di dalam Kejadian 18 ayat 11 sampai dengan 18, saya bacakan demikian. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Mari sabda Tuhan ini kita sambut dengan menaikkan pujian "Hidupmu Berharga". Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya, yang ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia, yang berikan kasihnya bagi kita, yang tak relakan segala-galanya, dari salib untuk tebus rasa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bunuh yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dibarangkannya, akan jadikan untuk kemuliaannya. Bunuh yang terkulai akan dipatahkan dan akan jadikan sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dibarangkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita
tentunya kita sadar akan segala dosa dan pelanggaran. Mari bersama-sama saat ini kita datang dan kita berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik, Bapa yang kekal, yang dengan segala kasih dan kesetiaannya selalu hadir dan menyertai kehidupan kami. Dan kami sadar Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini, kami seringkali gagal. Seringkali kami mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami sendiri, sehingga kami kehilangan kepercayaan, sering tidak mampu mengasihi diri kami sendiri, sesama kami, terlebih-lebih Tuhan. Karena itulah kami datang di hadapan-Mu saat ini, mengakui, menyesali atas semua dosa dan pelanggaran ini. Tangan Tuhan hadir bagi kami semua. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengaku dan menyesal. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita menerima petunjuk hidup baru melalui Roma 8 ayat 3 sampai dengan 8 yang demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita yang telah jujur dan tulus, biarlah berkat Allah menyertai kita. Bersama-sama kita sambut dengan pujian Satu Hal Yang Kurindukan, lalu kita duduk.
ada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, supaya apa yang kami dengarkan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38, dilanjutkan dengan Matius 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dilanjutkan dengan Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti kala tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti terbaik, walau kadang
Bapak, Ibu, jemaat, dan teman-teman dimanapun berada, dengan 3 bacaan, baik di dalam Kejadian 18, Roma 5, maupun di Matius 9, dengan satu tema yang diberikan pada kita, yaitu jadilah jawaban dengan menjadi pekerja Kristus. Dengan tema ini ada hal yang sangat menarik untuk pertama-tama kita sadari, yaitu manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, yang di situ diciptakan dengan satu gambaran, yaitu secitra, segambar dengan Allah, yang tertulis di dalam Kejadian 1 mulai dari ayat yang ke-26 ini. Segambar dan secitra itu memiliki potensi yang sangat mengagumkan dalam kehidupan kita. Ini perlu kita sadari betapa mengagumkan kehidupan yang diberikan Allah sebagai secitra segambar ini. Sehingga dengan kelengkapan-kelengkapan, yaitu untuk memenuhi, mendukung, dan mempunyai sebuah potensi, yaitu untuk menutupi dan tatanan kelangsungan hidupnya. Karena itulah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga manusia punya cita-cita, punya harapan. Makanya dengan tema jadilah jawaban dengan menjadi pekerja Kristus, ini mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa, yang perlu untuk kita sadari. Yang pertama, manusia diberi, yaitu roh, hikmat, kecerdasan, dan akal budi. Untuk apa? Ketika manusia berpikir untuk bisa terbang, sekalipun dia tidak punya sayap, akhirnya kita bisa mengetahui, yaitu karena daya nalar, pikir, hikmat, dan sebagainya, terciptalah yaitu pesawat terbang, helikopter, dan sebagainya. Manusia berpikir, jadilah pesawat terbang. Ketika di air, untuk bisa menolongnya, karena dia sendiri tidak mungkin bisa berenang. Karena itulah dia punya hikmat, kecerdasan, dan akal budi. Jadilah apa yang menjadi pengharapannya untuk kelangsungan hidupnya, tatanan hidupnya. Akhirnya terciptalah kapal, menolong dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia tidak punya kemampuan untuk berjalan jauh, jalan cepat, dan sebagainya. Berpikir, akhirnya bisa menciptakan sepeda pancal, sepeda motor, mobil, kereta api, bus, dan sebagainya. Jadilah semuanya ini. Karena apa? Kebaikan Allah di dalam secitra, segambar dengan Allah. Lalu apa? Allah memberikan itu apa tujuannya? Pasti ada sebuah tujuan yang diberikan Allah kepada setiap kita, yaitu dengan Allah memperlengkapi semua manusia dengan segala kelebihan-kelebihan dan kekurangannya itu, yaitu Allah ingin bermitra
bermitra. Lah di dalam Allah ingin bermitra, berarti di situ ada sesuatu yang ingin Tuhan pesankan. Di dalam bermitra berarti di situ tidak hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Lah manusia ini tidak peduli manusia dengan agamanya apa, latar belakangnya apa, dengan warna kulit, dengan macam-macam yang berbeda-beda itu. Dia tetap diberi kesempatan yaitu untuk bermitra. Tujuannya apa? Tetap yaitu kelangsungan kehidupannya. Jadi kehidupannya akhirnya bisa berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Bahasanya yang tidak mengerti, mereka belajar akhirnya bisa belajar dengan bahasa yang dipahami oleh saudara-saudaranya. Karena itulah dikatakan di dalam bermitra itu ada hal menarik yang diberikan kita, seperti tertulis di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa membacanya. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, yaitu di Mazmur 8 ayat 3 yang Bapak Ibu sudah menemukan dan membacakan, bahwa ketika berhadapan dengan penyakit, supaya orang-orang bisa sembuh dari penyakit. Akhirnya yang ahli-ahli jadilah dokter, perawat, dan sebagainya. Termasuk juga kita yakin bahwa virus corona ini pada akhirnya juga akan ditemukan vaksin atau obat yang akan menyembuhkan. Ya memang sekarang belum ditemukan. Sekalipun saat ini kita telah berada di new normal. Tapi saya yakin pada saatnya pasti itu akan ditemukan. Karena itulah betapa berbahagianya kehidupan kita ini. Makanya di ketiga bacaan yang telah kita ikuti, baik di Kejadian 18, Roma 5, Matius 9, sampai ayat Matius 9 dan 10, ayat yang ke-8 itu mengingatkan kepada kita betapa sempurna kehidupan kita dengan segala kelebihan-kelebihan itu. Dan kita telah diperlengkapi untuk menjadi mitra Allah. Tentunya dalam kebaikan-kebaikan, yaitu untuk memilih, memilah, menimbang, sampai kepada titik untuk memutuskan, yaitu tetap ada, yaitu batas-batas yang ditentukan, seperti di Taman Eden, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Di situ kita diberi kebebasan. Tapi kebebasan itu ada batas. Supaya tidak mengganggu orang lain, mengganggu keharmonisan, kenyamanan, ketentraman, dan sebagainya. Sehingga potensi inilah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah potensi tanggung jawab atas kehidupan kita. Sehingga kita sadar bahwa itu semua adalah anugerah Allah. Untuk kita menjadi mitra, bukan menjadi orang yang sombong, tamak, rakus, membenci orang lain. Justru inilah jawaban dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita dalam bermitra dengan Kristus. Sehingga kebaikan-kebaikan inilah yang diberikan kepada kita.
Makanya kita diberikan satu pengharapan-pengharapan seperti di dalam Roma 5 itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, potensi itu menjadi berkat atas diri kita, keluarga kita, dimanapun kita bekerja, berpelayanan, bermasyarakat. Inilah kewajiban kita untuk menjadi jawaban kebaikan-kebaikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dimanapun kita bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan akan datang. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kembali satukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada kesempatan yang baik di tengah-tengah waktu yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami boleh bersyukur atas roh hikmat kebijaksanaan berupa sehat jasmani, rohani lengkap panca indera. Juga di tengah-tengah kebersamaan kami, baik dengan pemerintahan, juga dengan semua perangkat yang ada garda depan untuk bergotong royong di dalam bersama-sama memohon segera keluar dari pandemi COVID-19 menuju new normal ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami semuanya. Perjuangan kami yang masih belum pasti sampai kapan, tapi satu tekad dan penyatuan kami untuk bersama-sama hidup di tengah-tengah COVID. Bagaimana kami menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dengan situasi new normal ini. Berkatilah kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati seluruh aktivitas kami, bahkan di tengah-tengah usaha wirausaha seluruh anak-anak bangsa, anak-anak jemaat, di tengah-tengah pandemi ini harus dirumahkan, harus berhenti dari perusahaan, dari pabrik, dengan satu tekad bersama. Kami memohon tangan Tuhan berkarya bagi kami semua, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari masih boleh merasakan kasih dan anugerah Bapa. Karena itulah Bapa, kami pertaruhkan keluarga-keluarga kami yang masih berkesempatan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, penelitian dari rumah, dan banyak kegiatan dari rumah kami. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga garda depan, TNI, Polri, Satpol PP, semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dokter, perawat, medis. Biarlah tangan Tuhan menyertai kami semua, sehingga di tengah-tengah kami merasakan tatanan ekonomi yang begitu mengerikan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami tetap yakin tangan Tuhan menyertai kami semuanya. Terlebih-lebih memasuki anak-anak jemaat saat ini yang akan memasuki sekolah baru dengan situasi yang seperti ini. Kami memohon tangan Tuhan hadir menjadi berkat bagi kami semua. Karena itulah Tuhan,
Kami serahkan semua usaha wirausaha dari anak-anak jemaat, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang bergumul, masalah ekonomi, masalah hari-hari yang dilalui, bahkan tertundanya banyak hal dalam tatanan kehidupan kami ini. Tapi kami yakin tangan Tuhan akan memberkati, menolong, dan berkarya bagi kami semuanya. Karena itulah Bapa, kami serahkan anak-anak jemaat yang tunangannya tertunda, pernikahannya tertunda. Kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir menjadi berkat dan rahmat, sehingga kami semua merasakan kasih dan anugerah Bapa. Bahkan melalui mimbar ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak jemaat yang begitu luar biasa antusiasnya untuk berbagi dengan saudara-saudaranya yang terdampak karena COVID ini. Tuhan juga sertai, Tuhan tolong juga kegiatan gereja di dalam berbagi kasih bagi anak-anak jemaat yang terdampak COVID. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Seluruh anggota majelis jemaat, tokoh masyarakat, pemerintahan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit, baik di rumahnya, baik di rumah sakit, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pergumulan-pergumulan kami dan masa depan kami ini, kami serahkan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita bersungkur dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan pada kali ini didasari dengan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, bersama-sama kita undur dari ibadah ini, bersama-sama kita naikkan pujian pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, coba kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Karena duka semata aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, coba kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Karena duka semata aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekarang masing-masing terimalah berkat-Nya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari kasih setia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap pribadi, setiap keluarga, usaha wirausahanya, pemerintah, garda depan, dan para relawan sejak hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.